Ucapan di sana adalah diciptakan dari kelak juga kan yang memimpin kepada cerita kepemimpinan negeri atau disebutkan juga yang memimpin dari suku kaum. Dan kepemimpinan ternyata bagi seseorang yang bisa memimpin itu disiapkan dari zaman dia masih bocah. Kalau dalam bahasa Sunda kita masih budak. Itu kalau menurut gimana itu? Ya, kata pernikahan bukan harus laki perempuan. Jika itu ada menyatukan visi dan misi itu juga seperti itu. Dalam misi perjuangan pengabdian kepada Tuhan kepada Allah ya. Lalu wujudnya terus kita bagaimana memberi silik asi ya, silik asu, silik asa, silik membangun seni sama membuat supaya kita dalam artian kata bukan itu dari suku Pasundan. Kalau Sunda dia di seluruh dunia, kan Cina salah ada Sundaland, Kalimantan ada Sundaland, ada Sundaland ini Sundaland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salam sejahtera. Sejahtera kami sedayana, salam sejahtera Alhamdulillah wa syukurillah. Kami diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa datang ya dengan silaturahmi ke kediaman Lord Rangga. Rampes. Ya. Alhamdulillah. Ya ada lama, alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, kemudian Mudah-mudahan menuju bahagia lah kedatangan tamu lagu ya. Musuh keluarga dulu dari Bandung dan ya. terima kasih juga nih Amun udah mau menerima kami di sini Rodi. ya. Terkait ini kita mau nanya aja, ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol santai, ngobrol ya. santai ya. Apa yang bisa saya bantu? Ini saya mau bicarakan tentang bocah Angon. Bocah Angon. Ya. Wow. Kalau bocah berarti masih bocah ya? Bocah ya. Berarti ada keturunan bukan keluarga maju ya? Iya. Iya. Bocah Angon. Bocah Angon banyak ya diceritakan kepada banyak yang sosial kita mengungkap tentang bocah Angon. Kisah cerita itu lebih muncul kepada awitna itu ayah dari disebut Wangsit Siliwangi dan akhirnya banyak menulis dituliskan salah satunya adalah cerita digambarkan bahwa bocah Angon itu merupakan sebenarnya itu merupakan perlambang. Bocah Angon itu perlambang cikal bakalnya seorang pemimpin itu berangkat dari bocah Angon. Kemudian pada kalau diceritakan dalam Wangsit Siliwangi dalam beberapa kitab ya khususnya di Sunda atau kitab Pasundan, bocah Angon di sana adalah diceritakan dari kelak juga kan yang memimpin kepada cerita kepemimpinan negeri atau disebutkan juga kan memimpin dari suku kaum, memimpin satu negara. Nah, bocah Angon itu sendiri riwayat kalau kita ambil dari para rasul dan juga para awliya Allah, bocah Angon memang betul-betul mereka mainannya ngangon dulu. Jadi beruntung kalau ada seseorang anak diajarkan orang tuanya, kemudian dikasih mainan bebek, kayak saya dulu dikasih mainan bebek, giring bebek atau ngangon bebek mengembala, terus dimainkan, saya diberikan juga orang tua saya kambing. Itu sebenarnya pembelajaran pada proses kedewasaan seseorang untuk belajar memimpin. Bagaimana belajar juga dengan alam, karena dengan ngangon kambing diberikan juga diajarkan sebagai tanggung jawab. Ini misalnya dengan alam ini mau hujan ya, petirnya banyak tapi rumput belum ada.
kambing belum masih lapar, bisa nggak itu bocah Amon itu tadi merasa bahwa yang di Amonnya itu belum makan? Sebenarnya pembelajaran proses pada proses sama. Sehingga kalau kepemimpinan biasanya seseorang bisa memimpin ketika dia dulunya belajar ngangon. Makanya ngangon dikatakan sebagai bocah Amon, ada bocahnya di bocah Amon. Karena dengan filosof bocah Amon itu dimaksud, kepemimpinan ternyata bagi seseorang yang bisa memimpin pun disiapkan dari zaman dia masih bocah. Kalau dalam bahasa Sunda kita masih budak. Tapi bukan budak cinta ya. Iya, bucin, lagi rame-rame itu bucin tuh. Iya, bukan arti itu. Kalau bucin, kalau menurut Lord bukan budak cinta, butuh cinta. Iya, kayak di depan tuh. Iya. Jadi bocah Amon itu sendiri karena belajar memimpin dari kecil, ya, sehingga kelak dengan kondisi ini juga sudah disiapkan sebagai calon pemimpin. Kelak nanti saatnya dia terjun ke masyarakat atau pemerintah atau negara, dipastikan bisa memimpin. Karena bagaimana kehidupan ngangon dalam situasi tadi yang saya ceritakan, apakah bebeknya masih sudah kenyang atau belum? Dia bebek saat tidur di sawah tidak boleh diganggu, karena dia lagi memproses telur. Kemudian ada bebek yang kesakitan, mungkin kena habis, ya diperhatikan. Sampai di satu cerita, ya, Lot itu mengalami masa kecil Lot sampai dengan SMP itu pengembala, ngangon bebek plus ngangon kambing. Padahal ayah dan saya banyak, apa aja ada udah. Tapi sebenarnya ada unsur yang dimasukkan kepada anak supaya biasa belajar memimpin, belajar bertanggung jawab. Maka ceritanya para nabi, para rasul, para wali, ya Allah pasti seperti itu. Makanya untung. Jadi akhirnya begitu sekolah bukan ngangon kambing lagi, tapi ngangon kelas ya. Bisa jadi ketua kelas, bisa jadi ketua OSIS, bisa jadi memimpin di mahasiswa dan sebagainya. Dan sampai di organisasi apapun memimpin. Itu adalah jawatan dari bocah. Sehingga pada saat itu, ya, yang kita sebagai Maharaja Prabu Siliwangi menulis wangsitnya pun ditaruhkan salah satu bait peninggalan di sana menyebutkan di zaman waktunya engke juga nanti ada ya, budak Amon, ya, budak Amon itu yang ketemu di Lebak Siliwangi. Lebak Siliwangi itu di kali yang ada aliran. Jadi kan datang udah di Lebak Bulus. Di Lebak ini, ya, ya pemuda berjenggot, ya pemudanya ada yang berjenggot. Itu salah satunya. Mungkin itu merupakan karena pertemuan juga bukan karena kita, ya, Allah dan leluhur kita yang menggiring kita bisa ketemu. Dorongannya ya. Ya. Terus kan ada diceritakan juga nih Lord, bocah Amon pindah ke bagaimana pernikahan, kan? Itu kalau menurut Rob itu gimana gitu? Ya, kata pernikahan bukan harus laki perempuan. Nikah itu hanya menyatukan visi dan misi, itu juga seperti itu. Dalam misi perjuangan pengabdian kepada Tuhan, kepada Allah, ya, wujudnya adalah kita bagaimana memberi silih asih, ya, silih asuh, silih asa, silih mawangi nusengit, saling membuat perbaikan-kebaikan. Silih mawangi nusengit, udah wangi sengit lagi, wangi banget. Nah, itulah satu bentuk, satu wujud bahwa kita tadi saling peduli, ya, saling menghormati, saling memberi, saling menjunjung tinggi, itu kan tadi bentuknya itu. Nah, perkawinan itu yang dimaksud itu, menyatukan kekuatan pada posisi nilai-nilai kebaikan. Karena kalau unsurnya hanya menikah juga unsur yang disebutkan penyatuan dari kekuatan cita-cita luhurnya dengan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Otomatis mengawinkan juga keluarganya, kan? Kita cuma bukan mengawinkan anak orang, kemudian dari itu kemudian kita putus gitu, kan tidak. Mesti juga berkeluarga dengan mereka, kita sudah keluarga mereka di sana, ya, di sini. Jadi lahir batin
menyatukan keluarga ya. Iya, jadi menyatukan kekuatan keluarga. Apalagi kita memang dalam satu darah kita ya, dalam baik apakah disebut suku Pasundan, ya, itu suku Pasundan sebenarnya suku Pasundan dia benar. Ya, yang benar dalam artian kata bukan suku Sunda, tapi suku Pasundan. Sebab kalau Sunda itu diakui seluruh dunia. Maka di Cina sana ada Sundaland, Kalimantan ada Sundaland, di sana ada Sundaland, Sunda disebut bumi. San, dulu disebutnya oleh Sahabat Dikrit San, orang Empire, San. Sunda, makanya ada tahu. Nah, Anda datang hari ini hari Sunda. Kalau bahasa Inggris Sundai, tulisannya ya Sunda. Bahasa Sanda, tulisannya ya Sunda lah. Ada Y-nya, Y-nya singkat. Hari Agung Kaisaran mereka pada saat tahun Masehi. Jadi bocah Angon tadi menyambungkan visi dan misi dalam rangka pengabdian kepada wujudnya. Ya kita harus punya kekuatan nasionality, ya, menyatukan dengan persatuan Indonesia. Kalau tadi kita sebut bahwa coba kita lakukan dengan Pancasila sebagai dasar kita aja dulu kita. Kita harus punya keyakinan ya, punya agama dalam arti berimanan. Beriman dia harus punya rasa kemanusiaan, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang tidak ngerti apa. Seperti ada. Ya, kemudian dengan fungsi persatuan Indonesia kita menggabungkan kekuatan dari kepala dan menyatukan kekuatan visi kita. Kemudian baru dalam kabinet melakukan pada proses demokrasi tersebut ada kepemimpinan di sana. Baru bicara tentang sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau seluruh keluarga kita, rakyat Indonesia, mungkin Malaysia rakyat Malaysia. Kalau untuk ciri fisik nih dari sosok Bucangon mungkin dalam menurut versi Rod sendiri seperti apa? Bucangon sendiri tidak jauh dari ciri-ciri apa yang diceritakan orang-orang masa umumnya dia sebagai satria pemilih. Itu tidak lepas dari situ. Cirinya dia memiliki hal yang luhur ya, namanya keluhurannya, ya masalah keluhurannya. Ya. Dari sifatnya dia memiliki senjata tiga. Apa itu kata nanti itu di Sulaweda dia memiliki tentang keberanian, sabar dan jujur. Ini senjata yang ampuh buat kita. Dia memiliki itu. Dia ya sifat lain dalam artian ini melakukan dia berbudi luhur dalam artian. Kalau bicara Bucangon itu juga sakti ya, satu punya senjata tiga itu. Nah kalau bicara tentang Kanuragan juga, ya pasti. Jadi sakti itu bukan hanya di tingkat kanuragan saja, sakti juga harus memiliki tiga tadi yang dimaksud senjata tadi bisa dimiliki oleh kita semua. Dan itulah diantaranya ditulis oleh itu merupakan doa ya dari wasit yang ada dari yang Prabu Siliwangi menyebutkan itu supaya itu menjadikan pengeling, pengingat kita. Apalagi pada proses Pajajaran Anyar akan bangkit dan sebagainya. Itu bukan Pajajaran yang dulu, bukan. Tapi ya Pajajaran yang tumbuh karena adanya rubah zaman ini ada dalam artian bukan kerajaan Pajajaran, bukan. Tetapi dimaksudkan adalah satu sistem yang mencapai pada proses keberadaan adil makmur. Masuk tujuannya juga ya? Ya pasti dong. Kalau tujuannya bulan malah bisa mencapai adil makmur. Ya tapi kembali pada generasi kita sekarang yang masih hidup lah. Kalau sudah mati udah tidak bisa diharap lagi. Sekalipun pangkatnya Nabi, sekalipun pangkatnya Rasul ataupun pangkatnya wali-wali Allah, yang ada mereka, beliau-beliau berharap kepada kita bisa meneruskan perjuangannya, bisa mentoladani perjuangannya. Tapi keberadaan atas keselamatan bumi, ya tergantung kita ini sekarang. Jadi jangan apa istilahnya nunggu siapa ataupun kapan. Ya harus dimulai dari kita dan dari sekarang. Dari sekarang. Jangan nunggu siapa-siapa. Ya kita ini harus Berjuang ya. demi keselamatan negeri, besarnya bangsa, kemajuan bangsa. Kata perjuangan adalah berdiri mengundang kita. Nah ini juga nih Bro,
Kalau kan sekarang lagi rame nih, lagi rame di janda-janda katanya 2024 sebut sama katanya muncul gitu. Nah kan muncul Iya. di media gitu. Ya itu benar dan adanya itu ada. Jadi kan kalau kita menerima pada proses secara spiritual, tanda-tanda alam juga itu kan sudah memberikan kabar. kan kedatangan Cahyo Iya, satu itu kan ada itu kan. Makanya saatnya kita bisa membaca alam diri kita sebagai alam mikro, kemudian alam makronya adalah alam semesta ini. Sebenarnya itu ada di sudah di depan mata kita dan ada dirasakan dan juga ada. Makanya saya bilang cobalah buka matanya, ya, buka hatinya, ya, ya, telinganya juga jangan sampai ditutup. Nah, sekarang memang lagi banyak perang juga ya Mas ya. Iya. Perang kanan kirinya wah luar biasa sekali gitu kan. Ya, dan itu lah kita harus sikapi dengan posisi bijak dan dengan tadi. Jangan ikut berperan pada proses yang tanpa arah ya. Karena pada proses perang menghadapi hawa nafsu yang besar ini saatnya kita lakukan. Dan Lot kan bilang selalu dulu pertama juga tertawakan ketika bagaimana Lot perang dengan negara-negara penghasil nuklir dan sebagainya. Lot ditawarkan mengendalikan nuklir pun maupun metode nuklir pun ditawarkan. Padahal itu buat keselamatan mereka juga, keselamatan semuanya yang bukan hanya manusia tetapi juga kodok pun wajib kita selamatkan, ya. Kodok, nyamuk apa semua itu. Semuanya adalah makhluk Allah yang semuanya harus kita saling kaji. Permasalahannya saat ini kan kebenaran itu sendiri sekarang udah mulai Ya, hilang. Dari dulu kan seperti apa kebenarannya, Iya. sekarang udah mulai sedikit-sedikit udah mulai. iya, makanya kita berpegang teguh pada posisi agama kita dengan keyakinan bahwa Allah sudah kasih senjata itu kan. Trisula Weda itu adalah senjata Allah yang diberikan kepada kita, setiap insan yang mau menerima, mau memiliki atau tidak. Yang jabatan Allah tadi adalah berani, ya, jujur dan bersabar. Sabar, berani, dan jujur. Itu tribus dari seperti itu. Kalau kita tidak memiliki itu ya tergusur daripada proses alam yang tadi. Sifat ya. Jadi itu yang harus dilakukan dimanapun, dengan siapapun, dan dalam keadaan apapun. Berbuat baik atau melakukan satu senjata itu digunakan dalam keadaan kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, dan dalam keadaan apapun. Kita menggunakan. Kalau itu digunakan ya selamat. Itu kalau mengkaji dari filosofi dari Trisula Weda tadi, Mas Beka. Kalau kaitan dengan sebagai bocah, itu tadi bicara tentang kepemimpinan dari orang-orang yang memiliki budi luhur yang tinggi, sifat budi luhur yang tinggi. Sekarang yang nggak tahu siapa dan bagaimana dalam proses keberadaan itu kan bisa dipakai oleh siapa saja sebenarnya. Tapi biasa tadi di antara satria-satria tadi pasti ada pemimpinnya. Begitupun di antara Cak Angon itu yang dimaksud juga ada. Itu persoalan. Jadi kesimpulannya kalau yang dikatakan oleh Beliau itu mungkin dari kata bacaan itu bukan yang digambarkan pengembala binatang sih, ya, itu cuma filosofinya saja. Berangkat dari pembelajaran Ya, jadi bocangon itu adalah dasarnya dasarnya ya untuk menjadi kepemimpinan di pemimpinan. Dan yang dianggap sekarang dia manusia. ya. Karena manusia yang paling bandel, manusia yang paling ya mulia disebutnya, ada manusia yang paling apa sih? Apa saja lah bahasanya. Karena diciptakan dunia ini untuk semuanya untuk manusia. Nah, kalau untuk belajar dari masa lalu nih, kan masa lalu kerajaan nih, itu kan hancurnya kerajaan sedikit banyaknya orang-orang pembina. Nah, sampai detik ini juga kan dari zaman penjajahan Belanda itu juga sama nih. Nah itu kira-kira nih kedepannya harus seperti apa nih? Mungkin ada kan
tanggapan dari Lord harus gimana gitu untuk orang bencana seperti ini. Soalnya kan kita hijaunya juga oleh orang-orang seperti ini gitu. Iya, makanya kita jangan sampai kalah dengan hal seperti itu. Tentunya pada proses keberadaan menyangkut sistem tata tanam itu kita berharap ke depan akan lebih baik. Dan Lord juga aku yakin pada proses keberadaan bahwa bangsa kita apalagi ya Indonesia dari yang lahir dari leluhur yang besar. Jadi bangsa-bangsa atau negara-negara ini pemerintahan negara kan sudah bumi yang satu, itu akan lebih baik setelah yang menghadapi pada persoalan yang sekarang dirasakan mungkin baik. Dan apalagi sekarang bumi dalam keadaan riset apa di masa yang dinolin dulu ya kita menghadapi, walaupun penyebabnya ya dimulai dari Lord saat itu ya jauh sebelum Lord ada dalam pesantren dulu kan sudah saya sebut dan itu terjadi. Sekarang tinggal diisi apa dan bagaimana bumi ini sekarang pastinya oleh generasi kita sekarang masih ada dan generasi milenial khususnya ambil peluang tersebut dan ambil kesempatan. Kalau memang mau merasakan bagaimana mendapatkan surga, ya. Ada pertanyaan? Surga itu, surga di sana ditentukan ada surga di sini yang di telapak kaki ibu itulah bumi. Makanya disebut ibu pertiwi. Bumi singkatannya dari ibu pertiwi disingkat bumi. Kalau kita memilih itu kan pilihan. Bagi generasi kita ataupun kita mau milih belangsa ketemu belangsa, mau ketemu surga ya surga itu diartikan kebahagiaan. Nilai surga itu kebahagiaan kita. Sekalipun surga tidak sepenuhnya tidak dinilai dengan kursi materi, tapi nilai kebahagiaan ya dengan hidup damai dan sebagainya itu surga ya, kan? Itu ciri-ciri surga itu surga. Dan kira-kira ya kalau di surga di sana ada minuman yang palingan adalah sarang burung walet ya kita bisa minum sarang burung walet begitu kan? Ya. Jadi kalau misalkan di surga dikatakan kita harus makan anggur ya, orang surga di bumi mau makan kue yang Bandungnya itu bisa kenapa kan gitu misalnya hayang kita makan kue yang Bandung ya, tapi nggak kelakon beli, berarti neraka dulu beda, iya kan? Nah itu nilai kebahagiaan itu seperti itu. Pengen makan, katanya surga di sono, pengen makan apa aja ada, ya. Begitupun surga di sini. Nah, pengen makan peyem Bandung, ayam peyem Bandung lah, ya kan? Ayam pengen asinan Bogor, ayam asinan lah. Ya. Bukan pengen asinan Bogor, misalnya tahu-tahu nasinya garamnya aja deh. Nggak mungkin juga. Jadi harus asinan Bogor. Gitu. Ayam apa lagi lembu ya, cilembu, ya, ubi cilembu ya kita bisa makan ubi cilembu. Ya, jelas wujud daripada leluhur kita tadi yang memberikan catatan bagi ayah kita ya, dari ayah kita Sri Baduga Maharaja yang Sumedang ini adalah merupakan bagian yang mengingatkan kita bahwa itu sebuah pengeling-eling kita saling ingatan, saling elingan. Makanya laksanakan juga salah asu ya, salah apa silih asu, silih asi, silih tiga silih mawang inu sengi asu, asi, silih asah dan silih mawang inu sengi. Mawang inu sengi itu mau bagi ngembang kekembangan wangian. Jangan saling memburukkan antar saudara dan berkawan. Kalau bahasa sekarang juga jangan saling melapor lah. Jangan sosok melapor lah, cepat-cepat melapor, tetap melapor misalkan melapor polisi. Janganlah ngasih pewangian tidak sama kawan malah melaporkan sesuatu itu namanya enggak benar. Belum tentu dirinya benar yang melaporkan. Itu bahasa-bahasa itu harus diberikan, dijabarkan. Jadi tidak ada siliwanginya ya? Iya, nggak ada siliwangi itu sudah disenangkan. Nah itulah wujud pengabdian kepada Allah. Karena Allah sudah nggak butuh apa-apa lagi, udah karena Dia Maha Benghar, Maha segalanya. Nah itu
jelas tadi silih asa, silih asu, silih asi, silih mawang musengit itu adalah wujud pengabdian kepada Allah. Sebenarnya tidak. Makanya ingat tentaranya yang Prabu Siliwangi adalah tentara Sahadat. Apa tentara Sahadat begini? Moto yang terkandung di sana adalah Esa hilang dua terbilang. Esa itu tiada Tuhan, ya. Hilang itu tiada Tuhan, tetapi ada dua terbilang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya tentara Siliwangi tidak pernah kalah karena disebut tentara sah ada dan belum pernah dibuka itu. Ya, itu tentara Sahadat. Cuma dari bilang tentara Sahadat, tetapi sebenarnya Esa hilang dua terbilang menurut pada kata unsur dua Sahadat tadi. Kalau Sahadat lainnya kan ada Sahadat ini, ada Sahadat ini. Tapi itu yang rangkuman dan penyempurnaan itu menjadi Sahadat yang didapalkan itu. Jadi Sahadat. Iya. Jadi kalau mengenal Pajajaran Agung atau Siliwangi, itulah kerajaan yang merawat kekuatan Islam sejak beliau masuk menikah dengan ibunda Nyi Subanglarang, dinikahkan di pesantren oleh Abah Syekh Kuro, itulah di situ. Makanya Islam besar dan terawat sampai di bumi seluruh dunia ini karena ada unsur sejarah yang membuktikan Pajajaran Agung telah menetapkan sebagai kerajaan yang menganut pada posisi itu, tapi menghargai semua agama yang ada. Orang kan a priori kalau bicara Pajajaran bicara Hindu lagi budaya. Ya memang perjalanan sebelum itu Pajajaran lama besar, iya, tapi setelah menikah yang Prabu Siliwangi itu sempurna dengan Islam kafah dengan wujud itu, makanya dirawat. Semua agama dihargai. Kalau Islam tidak menghargai agama lain berarti bukan Islam. Penganut Islam tidak menghargai agama lain atau keyakinan orang lain berarti bukan Islam. Jadi kalau cerita sebenarnya itu sudahlah, tidak perlu lagi agama diperbedakan, dipermasalahkan atau diadu domba. Kita adalah sama pada sisi itu. Yang menilai berkaitan soal peribadatan adalah Allah SWT. Jadi jangan diributkan agama, apalagi agama menjadi kekuasaan, jangan. Karena agama bukan untuk alat kekuasaan. Hancur kalau digabung-gabungin sama agama terus ya Pak. Kalau kekuasaan itu ada aturan mainnya sudah kaitan dengan soal pemerintahan. Di dunia sudah ada aturan. Di bocah Angon tadi ya ngamon tadi lah. Dari ngamon bebek sampai ngamon kambing sampai ngamon manusia ya, sampai ngamon alam. Kasihan tuh monyet banyak yang kurus, ya, hutannya ditebangin, ya kan? Ya harimau banyak yang ini sebagainya. Manusia juga suruh ngamon juga hebat. Apalagi alam sekarang udah hancur itu. Bukan hanya egonya masing-masing hanya gua manusia mau ngamon manusia aja. Itu yang lain semut apa semua perlu diaman sebagainya. Tidak boleh dimusnahkan. Semua unsur makhluk, burung apa semua itu harus dapat di tanah manusia. Kita saling menguntungkan dan lebih banyak untungnya buat manusia. Kalau dibilang manusia saat ini adalah musuh, kenapa kok harus ada yang ngomong? Karena manusia juga termasuk ya kalau dikatakan makhluk rakus nggak boleh katanya. Padahal iya dari apa dimakan aja itu semuanya. Itu contohnya. Tapi ini harus kembalikan bahwa mereka juga perlu ada keseimbangan. Bahwa mereka harus dilestarikan. Jadi sembelih mas sembelih tapi ada yang dirawat lah. Misalnya ya, kalau itu sapi ya tolong dan dirawat. Jangan maunya sapinya aja. Atau nyari kepiting lah misalnya. Cuma nyarinya doang, semua diambilnya, atau ikan matikan dan sebagainya. Ya, itu keseimbangan. Kalau itu ada pengaturan.
Nah, kalau misalkan nyamuk, ya jangan digeramu semua lah. Kalau cuma satu liter darah, nempel kasih aja kan, udah mati kalau nyamuk. Paling gatal ya. Oh iya, dibungkus-bungkus aja satu kan enak. Ya kan, begitu garu-garu juga enak juga. Kalau satu dua biji kasih aja nyampe darah juga, nggak bakal mati dari nyamuk. Nah itu Sedekah. Ya, jadi ukuran kasih sayang itu di situ. Dari sayangnya pada proses keberadaan manusia bagaimana berusaha dengan semua makhluk, apalagi sesama manusia. Ya, ada ular lewat dimatiin, ularnya gagal dimatiin. Ya, Iya. akhirnya tikus banyak menyerang padi kita. Selama tidak mengganggu mereka, tidak usah dihukum dong. Akhirnya banyaklah buaya akhirnya jadi sifat manusia, menjadi manusia jadi buaya. Banyak ada. Iya kan? Banyak yang jadi ular, banyak yang jadi ini, banyak yang jadi ini ya. Sekalipun itu kalau mereka golongan jin, sekalipun itu saudara-saudara kita. Setan pun saudara kita. Jangan dimusuhi. Kan itu makhluk memang yang dicipta oleh Allah kok. Oh, baru dengar ya setan saudara kita ya? Udah. Oh, udah. Semua kita saudara. Iya, semua saudara. Kenapa harus dimusuhi? Kalau setan tidak dimusuhi, kan tidak ada saudara. Udah bilang lagi, api dari api. Iya, sudah sekarang. Kita coba ini, kita pegang di sini. Ada panasnya? Ada. Iya. Kalau nggak ada unsur panas, mati dong. Iya. Jadi contoh ya, bahwa mereka ini bersahabat. Mereka disebutkan oleh Tuhan bahwa Allah ini disebutkan bahwa mereka melakukan Allah tidak terlalu yang perhatian. Kecuali kalau ada yang nanti dijalankan setan atau jin. Antar manusia pun kalau mengganggu sesuatu, melanggar sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan manusia, aturan Allah ya, itu berarti menerima atas karmanya kan. Nah, ingat selalu berbuat baik supaya dapat dharma. Jangan berbuat salah atau berbuat tidak kebaikan, tapi adalah menjadi karma. Jadi, ya, saya kira cukup ya. Ada yang mau tanya lagi? Ini Luar biasa. Ini luar biasa. Terus ada tambahan ilmu ini. Nah. Luar biasa nih Pak. Kita tidak langsung tutup aja ya. Ya, terima kasih dan selamat saya ucapkan rombongan ya yang kembali ke Bandung dan tolong jaga Bandung sebagai daerah pusat dari Pasundan ya, suku Pasundan. Daerah itu merupakan tanah Atlantik dari Sumatera Utara ke pusat Atlantik itu sana, dan itu disebut Banda Indung. Ya, kalau dibuka nanti kita ada acara khusus kayak Banda Indung apa? Siap. Ya, kenapa di sana ada Dayak Sumbi? Disebut Sumbi itu karena suhu bumi. Makanya semua dunia ini bergantung kepada ini. Jadi kota Tiradat kalau Bandung sebagai pusat pemerintahan dunia itu. Makanya ingat vaksin kemarin diresmikan di Bandung. Ya, kenapa dibawa dari jauh-jauh ke sana diresmikan di sini? Kalau bukan ada unsur sistem kan? Iya. Baru orang pada sadar tuh. Silakan kalau nggak disahkan di sini terus pakai, enggak lah nggak berani disahkan di Bandung. Ya, oke. Dan beruntung ya kalian bisa tinggal di Bandung karena telah merupakan bagian tanah leluhur kita ya, yang sudah Banda Indung dan pusat pemerintahan dunia. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah diizinkan di sini dan juga mendapatkan banyak ilmu di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham memahami, dan kalau ada yang belum memahami tulis di kolom komentar. Ya, dan bisa nyampe. Ya. Kita tutup aja. Ya. Oh ya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Dan juga lonceng notifikasinya ya. Dan channel Dan Lord Rangga berharap untuk bisa kalian maju dan menjadi peluang Amin. luar negeri ini
sudah saatnya mengundang kalian, mengundang kita ya semua untuk memperbaiki kita. Dan juga jangan lupa bahwa filosofi kita di ideologi Pancasila kita amalkan. Karena itu sudah sesuai dengan kitab-kitab sosial. Jadi amalkan Pancasila. Baik, kalau terkait dengan kondisi salam ya. Salam.